Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang soli dan solihah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Masih di tema 2 ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan buku cetak dan alat tulisnya. Silakan anak-anak membuka halaman 41. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan makhluk hidup lain yang ada di bumi, yaitu hewan dan tumbuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan ada banyak jenisnya. Ada hewan yang hidup di darat dan di air. Contoh hewan yang hidup di darat adalah sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Contoh hewan yang hidup di air adalah ikan, buaya, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, membantu pekerjaan manusia, dan percobaan atau penelitian. Hewan apakah yang bermanfaat di lingkungan sekitarmu? Nah, di lingkungan kalian ada hewan apa yang bermanfaat bagi kalian? Mungkin ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara burung, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Semua hewan yang kita pelihara bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran 1 ya, halaman 42. Di situ ada sebuah dongeng, judulnya Si Kancil Kena Batunya. Silahkan anak-anak membaca ya. Angin berembus semilir, si kancil yang sombong pun mengantuk. Guna mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan. Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Ada seekor siput yang memerhatikan si kancil. Si siput berkata, "Hai kancil, kau asyik sekali berbicara sendirian, ada apa?" "Rupanya kau memerhatikanku ya, siput yang lambat dan jelek," ujar si kancil. Siput berkata, "Hai kancil, karena kamu telah menghinaku, aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Siput meminta tolong teman-temannya. Kalian bersembunyi di balik batu dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil, kata siput. Hari yang dinanti tiba, perlombaan pun dimulai. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil. Kancil terheran-heran dan segera berlari kencang. Ketika hampir sampai, kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh. Si kancil berjalan santai sambil beristirahat. Tapi ternyata siput sudah sampai lebih dulu. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. "Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu.
Oke, kita akan mengerjakan soal di halaman 43. Nomor 1, apa yang dilakukan kancil untuk mengusir rasa kantuknya? Nah, untuk mengusir rasa kantuknya, kancil berjalan-jalan di hutan. Nomor 2, apa yang dilakukan kancil saat tiba di sungai? Yang dilakukan kancil adalah segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Nomor 3, siapa yang memerhatikan kancil saat di sungai? Siapa tadi? Ya, siput. 4, bagaimana strategi siput saat akan mengikuti perlombaan dengan kancil? Nah, strateginya siput meminta tolong teman-temannya. Nanti kalau kancil memanggil, di antara teman-temannya itu harus ada yang muncul. Nomor 5, apakah permintaan siput pada kancil setelah memenangkan perlombaan? Nah, siput berpesan agar kancil tidak sombong ya, agar kancil jangan sombong lagi. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengisi teka-teki silang di bawah ini sesuai dengan dongeng yang telah kita baca tadi. Anak-anak silakan mengisi di dalam kotak-kotaknya ya. Nomor 1, mendatar. Hewan yang sombong. Nah, tadi siapa yang sombong? Kancil, tulis di sini, kancil. Kemudian 4, mendatar. Hewan yang berjajar. Yang berjajar itu tadi siput. Ya, siput dan teman-temannya. Ini ya ditulis di sini siput. Kemudian yang menurun nomor 1, kecepatan kancil saat berlari. Nah, kancil larinya bagaimana? Ini tadi depannya K ya. Jawabannya kencang. Tulis di sini menurun. Kemudian nomor 2, hal yang dilakukan kancil setelah melihat siput di depannya. Nah, di sini ya nomor 2 menurun, depannya L. Tadi di sini ada I, berarti jawabannya lari. Nomor 3, tempat kancil berjalan-jalan untuk mengusir rasa kantuk. Ini jawabannya hutan. Tulis di sini hutan. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang bawahnya kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh. Dia berjalan santai sambil beristirahat karena merasa siput tak mampu menyusulnya. Dari penggalan cerita di atas, apa yang kamu ketahui tentang watak si kancil? Watak si kancil bagaimana? Ya, sombong dan dia mudah dibohongi. Kemudian, apa amanat yang bisa diambil dari penggalan cerita di atas? Amanatnya atau pesannya apa tadi anak-anak? Ya, kita tidak boleh bersikap sombong. Silahkan ditulis ya. Kalau sudah, kemudian baliknya halaman 44. Tulislah kalimat yang ada dalam dongeng tadi yang mengandung kata kerja. Nah, sudah Burhan memberi contoh, banyak sekali ya dalam dongeng tadi yang merupakan kata kerja. Nah, contohnya ini, guna mengusir rasa kantuknya, kancil berjalan-jalan di hutan. Nah, mengusir ini kata kerja. Kemudian yang kedua, ini waktu kancil sudah sampai di tepi sungai ya. Ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Minum ini juga kata kerja.
Yang ketiga, ada seekor siput yang memerhatikan si kancil. Yuk, mana kata kerjanya? Ya, yang ini ya, memerhatikan. Kemudian yang keempat, siput pun berkata. Nah, kata kerjanya adalah ini, berkata. Yang kelima, siput meminta tolong teman-temannya. Kata kerjanya adalah ini, meminta atau meminta tolong. Jadi kata kerja itu adalah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pelaku. Nah, itu namanya kata kerja. Oke, anak-anak, sekarang kita pelajari muatan SPDP. Bebek adalah salah satu hewan yang bermanfaat bagi manusia. Pernahkah kamu melihat bebek berjalan? Bebek berjalan dengan melenggak-lenggok. Kamu dapat menirukan gerakan bebek berjalan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Posisi kaki menekuk. Nah, ini kakinya agak menekuk seperti ini ya. Kemudian kedua tangan ditekuk di samping pinggang. Ini kedua tangan ditekuk, diletakkan di samping pinggang sini. Kemudian lenggokkan pinggulmu ke kanan dan ke kiri. Mulailah berjalan dengan melenggak-lenggok. Goyangkan pinggangmu ke kanan dan ke kiri sambil berjalan. Jadi berjalannya dalam posisi menekuk seperti ini ya. Saat menari, kita harus memerhatikan dinamika gerak. Cepat lambatnya gerakan tari disebut dinamika tari. Nah, ini dihafalkan ya. Dinamika tari, yaitu cepat lambatnya gerakan tari. Tarian akan terlihat indah jika dinamika gerakannya tepat. Nah, sekarang kita jawab soal di bawahnya. Nomor 1. Posisi kedua tangan saat menirukan bebek berjalan adalah ditekuk di samping pinggang. Silakan anak-anak menulis ya. Kalau videonya terlalu cepat, boleh di stop dulu videonya. Kalau sudah selesai menulis, baru dilanjutkan lagi. Nah, sekarang nomor 2. Bebek berjalan dengan gerakan melenggak-lenggok. 3. Saat berjalan menirukan bebek, kedua pinggul dilenggokkan ke kanan dan kiri. 4. Saat menari, kita harus memerhatikan dinamika gerak. Atau boleh juga menjawabnya dinamika tari juga boleh ya. Nomor 5. Menari akan terlihat indah jika menggunakan iringan tari. Iringan tari itu berupa musik atau lagu. Nah, sekarang yang B, tulislah B jika benar dan S jika salah. Nomor 1, bebek adalah hewan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Jelas salah ya. 2, bebek berjalan dengan melenggak-lenggok. Benar. 3, posisi kaki saat meniru gerakan bebek adalah menekuk. Benar. 4, meniru gerakan bebek dengan kaku. Salah ya, harusnya kalau kita meniru gerakan bebek, gerakan tubuh kita lemah gemulai ya, tidak kaku. Nomor 5, saat menari harus memerhatikan dinamika gerak. Benar. Nah, sekarang yang ini, bagaimanakah cara menirukan gerakan hewan tersebut? Nah, ini kelinci ya. Bagaimana caranya menirukan gerakan kelinci?
Nah, ini yang akan kalian kerjakan untuk tugas classroom hari ini. Menari menirukan gerakan kelinci diiringi lagu. Ya, jadi menggunakan iringan supaya tariannya lebih indah. Nanti Bu Ranum akan mengirim video di grup WA, link video ya. Anak-anak nanti melihat video tersebut, kalian boleh menirukan gerakan yang ada di video tersebut. Boleh juga kalian membuat gerakan sendiri. Ya, gerakan boleh sama dengan yang ada dalam video atau boleh juga kalian kreasi sendiri atau membuat gerakan sendiri. Yang penting dalam tugas kalian nanti saat kalian menari itu diiringi oleh lagu atau iringan atau musik. Nah, sudah ada juga nanti Bu Ranum kirimkan link musik pengiringnya ya, lagu pengiringnya. Oke anak-anak, silahkan ya nanti ini dikerjakan. Kemudian sekarang kita ke halaman 46, ada muatan matematika. Ini juga termasuk sifat pertukaran atau komutatif. Sama seperti yang kemarin di subtema 1 ya anak-anak. Kalau kemarin sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Nah, kalau yang sekarang ini sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Perhatikan, Ayu mempunyai 12 kucing. Ayu memasukkan 2 ekor kucing ke dalam tiap kandang. Nah, kotak-kotak ini dianggap sebagai kandang. Setiap kandang ada 2 ekor, ya. 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor. Nah, kalian hitung setelah dibagi rata seperti ini dalam setiap kandang ada 2 ekor. Kita hitung kandangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kandangnya ada 6. Berarti jika ini ditulis dalam bentuk perkalian, maka jadinya seperti ini. 6 kali 2. Berapa 6 kali 2? Hasilnya 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Jangan sampai terbalik bentuk perkaliannya ya. Kalau gambarnya seperti ini, kandangnya ada 6. Masing-masing kandang isinya 2. Berarti 6 kali 2. Ya, beda dengan yang bawah, perhatikan. Ayu kemudian mengubah banyak kucing tiap kandang menjadi 6 ekor. Nah, berarti dalam satu kandangnya ada 6 ekor. Lalu kandangnya ada berapa? 1, 2. Nah, kandangnya ada 2. Masing-masing kandang berisi 6 ekor. Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 kali 6. Sama dengan 12. Sama ya. Ini anak-anak ya, diperhatikan jangan sampai terbalik bentuk perkaliannya. Ya, yang diulang ini diletakkan di belakang. Terus kelompoknya letakkan di depan. Berapa kelompok? Kalau ini ada 2 kelompok, 2 kandang, berarti tulis 2-nya di depan. Oke. Jadi 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6. Ini tinggal dibalik saja. Nah, sekarang kita kerjakan soal di bawahnya ya. Nomor 1, penulisan lambang bilangan. Perhatikan, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4-nya ditulis di depan. Seperti ini. Kemudian, setiap kotak isinya berapa? Isinya 2. Berarti tulis di belakang 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian bawahnya
kotaknya ada berapa? 1, 2. Tulis di depan 2. Masing-masing kotak isinya berapa? Isinya 4. Tulis di belakang. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang bawah ini, jadi 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Ya, sama-sama hasilnya 8. Mudah anak-anak ya. Ini cuma tinggal dibalik saja. Sekarang halaman 47 nomor 2 ya. Penulisan lambang bilangan. Dihitung dulu ya, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Tulis 3 di depan. Kemudian satu kotak isinya berapa? 1, 2, 3, 4. Isinya 4. Tulis di belakang sini. 3 kali 4 sama dengan, semuanya dihitung ada 12. Sekarang yang B. Ini kalian tinggal mengisi kebalikannya ya. Silahkan diisi sendiri. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3. 5 kali titik-titik sama dengan 3 kali 5. Berarti ini isinya berapa? Ya, betul, 3. Kemudian ini titik-titik kali 3 sama dengan 3 kali 6. Berarti ini isinya berapa? 6. Oke. Nah, sekarang yang ini menjodohkan pasangan perkalian dengan sifat komutatifnya. Ini tinggal dicari kebalikannya ya anak-anak ya. 6 kali 2, 2 kali 6. 3 kali 4, 4 kali 3. 9 kali 2, 2 kali 9. 8 kali 3, 3 kali 8. 13 kali 4, 4 kali 13. Nah, terakhir soal cerita. Bebek paman berjumlah 16 ekor. Paman menempatkannya pada 8 ruang kandang. Ya, berarti kandangnya ada 8. Tulis di depan 8. Keesokan harinya, paman mengubah ruang kandang menjadi 2. Ya, kandangnya terus berubah menjadi 2. Berarti 2-nya di depan. Tuliskan bentuk perkalian tersebut dengan sifat komutatif. Nah, kalau yang kandangnya 8, berarti isi tiap kandang adalah 2. Berarti 8 kali 2. Kemudian keesokan harinya, paman mengubah ruang kandang menjadi 2. Kalau kandangnya 2, berarti isi setiap kandang adalah 8. Kebalikannya ini ya. Jadi 2 kali 8. 8 kali 2 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Oke, sudah ya anak-anak ya. Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya anak-anak untuk tugas hari ini yang tadi menari kelinci ya. Silahkan segera dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Kalau tidak bisa dikumpulkan di classroom maka boleh dikirimkan lewat WA. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.